مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامل رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Hamdiyat bin Kiai Ilyas, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami Miftahul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga para ahli waris mufikin mufiqat yang telah menyedekahkan hartanya untuk rumah Allah ini, yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita terakhir kemarin sampai ke paragraf wafil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sya'ara jildul 'abdi min makhafatillahi 'azza wa jalla tahatat anhu dhunubuhu kama yatahata 'anis syajaratil yabisati waraquha. Ya. Hadisnya sih hadis dhaif, hadisnya lemah, tapi untuk dalam hal fadhailil amal ya para ulama ya berpendapat boleh kita berpegang kepada hadis dhaif ya jika itu berkaitan dengan fadhailul amal. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dapat menambah pahala kita. Tapi kalau dalam masalah hukum, ya masalah akidah, ya kita tidak dibenarkan untuk berpegang kepada hadis yang statusnya dhaif. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Annahu qala atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sya'ara jildul 'abdi, apabila kulit ya, atau kalau kita bilangnya bulu kudu ya, bulu kudu pada bangun ya, biasanya kalau takut sama memedi ya, kalau ada gandarwo, ada apalagi tuh ya yang bikin takut dulu masih kecil, kalau sekarang udah gede, udah pada tua sih
ya berani ditakutin gitu maka ketakut ya. Dulu masih kecil biasanya kalau ditakut-takutin apalagi tempat yang ya rada serem ya, rada gelap, rada serem itu takut juga ya karena masih kecil ya. Kalau sekarang udah gede ya enggak lah. Ya. Idza sya'ara jildul 'abd, apabila bulu kuduk seseorang itu ya bangun ya, mimma khafatillah, karena takut ya. Kayak tadi saya katakan biasanya kalau masih kecil kita ditakut-takutin takut ya, bahkan kadang-kadang bulu kuduk pada bangun ya. Tapi yang dimaksud di sini dalam hadis ini disebutkan jika bulu kuduknya bangun itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, takut mimma khafatillahi azza wa jalla ya, dalam hati timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sampai bulu kuduknya bangun, maka ya, tahatat anhu dzunubuhu, maka pada saat itu ya, dari rasa takut itu bisa menggugurkan dosa. Artinya dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kalau diampuni ya berarti gugur ya, hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahatat anhu dzunubuhu, artinya dosanya itu akan gugur ya, akan hilang karena dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yatahata 'anis syajaratil yabisati waraquha. Rasulullah mencontohkan ya, perumpamaan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tahatat itu artinya gugurnya itu seperti halnya kalau ada pohon yang kering. Ya, pohon mati ya, pohon mati imma karena enggak disiram-siram atau karena apalagi musim panas ya, musim panas di hutan aja banyak pohon yang pada kering ya, yang akhirnya menimbulkan kebakaran hutan itu karena adanya pohon kering. Nah, pohon kalau udah kering ya, pastinya daunnya itu akan rontok ya, daunnya akan berjatuhan, rontok. Begitulah perumpamaan dosa pada saat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang bergelantungan kepada kita itu ya dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut. Ya, karena banyak ngomongin orang. Ya, dosa hati, ya, telinga karena mendengar yang dilarang ya, dosa melihat ya, dari mata penglihatan kita, banyak sekali dosa kita ya, yang menggelantungan gitu. Nah, itu akan rontok ya, tahatat anhu dunubuh, akan rontok dosanya seperti rontoknya pohon yang kering ya, dedaunannya itu akan rontok berjatuhan ya, begitu ya, karena dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kita merasakan bulu kuduk ini pada bangun ya, rasa takut kita kepada Allah itu akan membawa kita untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain ya, Rasulullah SAW bersabda, la yaghdhaballahu ala man kana fihi makhafah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya, kata-kata ya, itu ya, dalam bahasa Arab itu ada lam, ada la, ada lan ya, la itu tidak, lam itu tidak akan ya, kalau lan tidak akan pernah ya, jadi lebih kuat ya. Tidaknya itu lebih kuat ya. Kalau dibilang la doang, enggak atau tidak ya. Kalau lam ya, itu tidak akan ya. Kalau lan ya, tidak sama sekali, emang tidak bakalan, istilah kalau bahasa kita enggak bakalan ya.
Allah tidak bakalan pernah marah kepada seseorang yang dalam dirinya itu ada rasa takut. Maksudnya takutnya ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan takut yang tadi. Ya, takut yang kita ditakut-takutin nama yang serem-serem. Ya, bukan. Atau takut dikejar-kejar sama penagih hutang, debt kolektor, ya bukan rasa takut itu, tapi takutnya ya karena takut yang kita bahas dalam bab ini adalah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang dalam dirinya itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah untuk marah kepada orang tersebut. Ya, yang ada malah sebaliknya kan. Ya, orang pada berani-berani banget, nggak ada rasa takut. Ya, buktinya apa? Buktinya ya maksiat terus dilakukan. Ya, sementara perintah-perintah Allah selalu diabaikan, tidak pernah dijalankan. Itu kan berarti dia berani. Ya, dia nggak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makanya buat orang yang dalam hatinya atau dalam dirinya itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah marah kepada orang tersebut. Ya. Dalam hadis lainnya, hadis yang ketiga, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Ya. Hadis kalau diawali dengan qala Allah azza wa jalla, ini berarti hadis qudsi. Ya, dalam pertemuan malam Jumat sudah saya jelaskan perbedaan antara hadis Nabi, ada hadis Nabi, ada hadis qudsi, ada Al-Quran, ada tiga, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan, apa yang Rasulullah SAW amalkan atau kerjakan, apa yang Rasulullah SAW tetapkan, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahyu ini ya, beda-beda statusnya. Ada yang wahyu dalam bentuk Al-Quran. Nah, yang Al-Qur'annya ini jika kita baca huruf per huruf kita akan mendapatkan pahala dari ayat-ayat yang kita baca. Itu Al-Qur'an ya. Karena dalam definisinya muta'abbidun bitilawatihi. Jadi kita kalau membacanya itu termasuk ibadah. Baca Al-Qur'an itu ibadah. Setiap huruf kita dapat pahala ya. Tapi kalau hadis qudsi enggak, walaupun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bentuk hadis qudsi. Yang ketiga itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an tadi, intinya yang paling inti itu kalau Al-Qur'an itu kita membacanya dihitung ibadah, tapi kalau hadis qudsi enggak. Enggak. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang meriwayatkan hadis ini siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan, tapi yang disampaikan itu adalah hadis qudsi. Makanya diawali dengan qala Allah azza wa jalla, wa izzati wa jalali, demi keagunganku ya, demi keagunganku, la ajma' ala abdi khaufaini, aku tidak akan menggabungkan ya dalam diri hambaku itu dua rasa takut. Wala ajma' lahu amnaini, dan aku pun tidak menggabungkan ya, buat orang tersebut dua rasa aman. Amnaini maksudnya rasa aman. Apa maksudnya dua takut? Nggak mungkin dua-duanya ya. Maksudnya kalau udah takut di dunia, di akhirat ya, ini karena berbicara masalah
kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya. Kalau di dunianya ya, merasa aman, ya, kalau di dunianya merasa aman, ya, pasti dia di akhirat nanti akan Allah kasih rasa takut. Ya. Kalau di dunianya sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya di akhirat dia akan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya amannya itu apa? Amannya itu adalah seseorang yang merasa aman dari perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuek aja, ditinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lakukan maksiat, dia lakukan dosa, dia merasa aman. Nggak ada rasa takut. Dia merasa aman. Kalau di dunianya udah begitu, ya pastinya kan orang itu akan banyak dosanya, banyak maksiatnya. Imma maksiatnya karena dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, imma maksiatnya dalam bentuk dia mengerjakan atau mengamalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini kalau yang satu ditinggalkan, nggak dikerjain, saat diperintahkan ditinggalkan, kemudian saat dilarang malah dikerjakan. Tapi dia merasa aman. Amannya itu nggak ada rasa takut. Kalau dinasehatin gitu jawabannya, ahnya itu udah ketahuan, rasa nolak, perasaan atau ungkapan nolaknya itu ya dengan rasa itu aja udah ketahuan. Kalau di dunianya sudah merasa aman dengan kemaksiatan yang dilakukan tersebut, maka pastinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan akhaftuhu yaumal qiyamah. Maksudnya Allah akan berikan pada diri orang tersebut rasa takut di hari kiamat. Kenapa takut? Karena dia harus mempertanggungjawabkan dari semua dosa yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Akhaftuhu yaumal qiyamah. Enggak mungkin kalau di dunia merasa aman tadi, ditinggalkan maksiat, yang menjadi perintah enggak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan, maksiatnya, dosanya terus bertambah. Itu di dunia dia merasa aman-aman aja. Dengan perbuatannya seperti itu, enggak mungkin nanti dia di akhirat akan merasa aman lagi. Enggak mungkin dia di akhirat nanti akan merasa aman lagi. Pastinya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dikatakan akhaftuhu yaumal qiyamah, maka pasti akan aku berikan rasa takut. Takut kenapa? Takut karena dia harus mempertanggungjawabkan dari perbuatan yang selama di dunia dikerjakan. Artinya harus menjalani hukuman. Jika harus dimasukkan ke dalam neraka, harus masuk ke sana, dan disitulah rasa takut orang tersebut. Wa inna khafani fid dunya, jika orang itu takut kepadaku saat masih hidup di dunia, punya takut kepada Allah, dikerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dijauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, amantuhu yaumal qiyamah, maka pastinya akan aku berikan rasa aman kepada orang tersebut di hari kiamat nanti. Rasa aman kenapa? Karena dia menghadap Allah dengan membawa bekal amal soleh, dari ibadah yang dikerjakan, itu menjadi amal soleh dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal itu, maka dia akan merasa aman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wan Ibnu Abbas, hadis selanjutnya, Wan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ainani
la tamassuhuma an-naru abada. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ya. Dalam hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah, ya, namanya Abdullah Ibnu Abbas. Dia berarti sepupu sama Rasulullah. Rasulullah nama ayahnya Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, berarti anaknya Abbas namanya Abdullah, maka Abdullah bin Abbas. Abdullah ini berarti kepada Rasulullah apa? Sepupu, ya kan? Sepupu. Ya, karena Abbas ini pamannya Rasulullah. Ya, Rasulullah ini keponakannya Abbas. Abbas punya anak, berarti anaknya Abbas ini sepupuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abdullah. Ya. Nama ayah Rasulullah Abdullah. Ya. Enggak apa-apa, orang Arab banyak. Ya. Banyak namanya itu, ya, kalau dibilang mirip, ada yang namanya Muhammad. Nama bapaknya Muhammad. Ya. Nama kakeknya Muhammad. Ya. Jadi Muhammad. Jadi Muhammad yang pertama itu nama dia, Muhammad yang kedua nama bapaknya, Muhammad yang ketiga nama kakeknya. Ya, itu orang Arab banyak seperti itu. Makanya kalau Abdullah bin Abbas ini namanya sama dengan ayahnya Rasulullah, ya di Arab itu bukan satu hal yang, kalau kita kan enggak. Kita biasanya namanya itu ke bapak aja kadang-kadang beda. Kadang malah nama itu panjang, ya. Susilo Bambang Yudhoyono, satu nama tiga kata. Ya. Kalau di Arab biasanya namanya satu, nama kedua nama ayah, nama ketiga nama kakek. Nah, Ibnu Abbas ini namanya Abdullah Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar abada. Ya, ada dua mata, ya, dua pasang, ya, sepasang mata, maksudnya ainani itu ya sepasang mata, mata kiri mata kanan. Ainani, ya, sepasang mata yang tidak tersentuh dengan api neraka selamanya. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, biasanya sering kita jumpai orang-orang yang pada saat sholat atau sedang dia membaca doa, ya, terharu. Kalau di Masjidil Haram, ya, itu biasanya memang, ya, kita menyaksikan aja juga terharu juga gitu. Yang melihat orang yang sampai menangis pada saat-saat di tempat-tempat mustajab, ya, di Multazam, di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, itu sering. Atau ya orang karena saking khusyuknya beribadah, ya, sholat itu bisa saja kita jumpai dia menangis, atau pada saat dia memandangkan atau memanjatkan doa dia menangis, ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, air mata yang keluar atau mata yang menangis, ya, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mata itu tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ya. Kemudian yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang terjaga, ya, karena sedang dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebutkan ainani, ya, sepasang mata, ya, yang tidak tersentuh dari api neraka, ya, bukan berarti dua matanya doang. Ya, kalau dua matanya doang nggak tersentuh sebadannya masuk neraka, ya enggak. Ini menggambarkan kalau dua matanya aja nggak kesentuh, berarti seluruh, ya, tubuhnya, artinya orang itu akan, ya, dibebaskan, ya, terjaga dari api neraka.
Jadi disebutkan ainani, sepasang mata ini bukan berarti dua matanya nggak kena nggak kena neraka, ya, sementara tubuh yang lainnya dimasukin, ya, cuman yang nggak panas dua matanya doang, enggak, ya. Maksudnya orang tersebut, ya, orang tersebut itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena orang Arab itu biasanya untuk menandaskan tentang dirinya itu disebut ainaya. Ya. Orang Arab ini kalau disuruh lo kerjain PR, misalnya kalau mahasiswa gitu kan, mahasiswa ada PR suruh kerjain, ditunjuk orangnya, kerjain lo PR, ainaya, artinya saya siap, ya, siap untuk menegaskan tentang pribadinya, itu disebut dengan ainaya, ya, artinya saya siap, ya, itu dengan ungkapan mata, ya. Maka di sini pun Rasulullah SAW mengungkapkan tentang seseorang dengan menyebutkan ainai, ya, ainani, ya, atau ainaini. Ainani la tamassuhuma an-naru abada. Dua mata atau sepasang mata yang tidak tersentuh, ya, dengan api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata yang terjaga karena dia dalam jihad fisabilillah, ya. Artinya pribadi orang tersebut, ya, yang matanya itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ya, kalau nggak tersentuh api neraka, ya pastinya kalau di akhirat udah pasti masuk surga. Ya, udah masuk surga, karena di akhirat itu udah tempatnya itu cuma dua doang. Ya, di akhirat nanti tempat itu cuma ada dua, ya. Imma, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, imma di neraka. Ya, kalau nggak ada di neraka, ya udah pasti ada di surga. Ya, kalau nggak ada di surga, naudzubillah, ya udah pasti ada di neraka. Ya, itu aja, ya. Maka ungkapan bahwa tidak disentuh dengan api neraka ini maksudnya orang itu tidak bakal masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah nggak masuk ke dalam neraka, pastinya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna qaulal qail ayyuma afdal al-khawfu awir raja. Kalau ada orang yang bertanya, ya, mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia, ya, rasa takut atau pengharapan, ya, karena pembahasan kita ini adalah al-khawf wal raja atau ar-raja wal khawf, ya. Raja itu pengharapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khawf itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, ya, rasa takut dalam diri seseorang itu apa? Rasa pengharapan seorang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kaqauluhu ayyuma afdal al-khubuz aw ma. Kalau ada orang bertanya seperti itu, sama dengan orang yang bertanya mana yang lebih baik, roti apa air. Ya, ini disebutkan roti karena orang Arab makanan pokoknya roti. Ya, kalau kita mungkin ya nasi lah. Ya, mana yang lebih baik? Ya. Nasi apa air? Ya. Maka jawabannya wa jawabuhu ayyuqal al-khubzu lil ja'i afdal. Maka roti itu buat orang yang lapar lebih baik buat dia. Ya. Wal ma'u lil atshan afdal. Sementara air buat orang yang haus lebih baik buat dia. Ya, maka kalau ada yang bertanya mana yang lebih baik, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau rasa
pengharapan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan seperti itu sama dengan pertanyaan orang yang menanyakan mana yang lebih baik antara roti dan air. Jawabannya adalah roti buat orang yang lapar lebih baik. Orang lapar ya dikasih makan, ya dikasih nasi, apalagi lengkap dengan lauknya, ya lengkap dengan lauknya. Buat orang yang lapar lebih baik dikasih itu. Ya. Tapi orang yang haus ya, dikasih nasi lah kagak masuk, malah tambah seret, ya, makannya tambah seret, ya, nggak bisa masuk. Ya. Orang yang haus itu ya, yang lebih baik untuk dia adalah air. Wal ma lil atshan afdal. Fa in ijtama. Ya. Bagaimana jika kedua kondisi seperti ini, ya, kedua kondisi ini ya, jadi satu, ya, dia lapar juga, haus juga, ya kan, gitu. Nazar ilal aglab, ya, lapar juga, haus juga. Maka dalam kondisi seperti ini dilihat mana dia lebih lapar apa lebih kehausan. Ya, kalau lebih laparnya lebih dahsyat, ya dikasih makan dulu, baru dikasih air. Nazara ilal aglab fa in istawaya, kalau dua-duanya sama, ya dua-duanya sama, ya, khauf dan roja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, posisinya sama. Istawaya fahuma mutasawiyani, ya kedua-duanya sama. Wal khauf war raja dawa yudawi bihima al qulub. Sementara pada saat kita berbicara tentang khauf dan raja, berbicara tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan raja, ya, pengharapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan ini kan tentang obat hati. Karena dari awal saya katakan bahwa buku ini ya Mukhtasar Manhajul Qasidin, ya, ini buku tentang akhlak dan tasawuf, ya, akhlak dan tasawuf. Berbicara tentang akhlak dan tasawuf itu, ya, artinya kita akan berbicara tentang ya, hati, ya, termasuk pada saat kita bahas tentang al-khauf war raja, ini kita berbicara tentang masalah penyakit dalam hati seorang, ya, itu. Maka al-khauf war raja, rasa takut dan pengharapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya,